Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Halo, apa kabar Togi? luar biasa. Harus semangat dong. Hari semangat Jumat, ya, walau siaran dari pagi weekend, tetap semangat ya. Siaran dari pagi harus tetap semangat gitu ya. Sampai sore mungkin nanti. Jangan. Tapi kenapa harus semangat? Karena sudah mesen untuk makan siang nantinya. Makan siang pakai apa nih Togi? Rencananya bagi pemirsa mungkin daerah Gondang Dia ada ayam goreng geprek, itu tahu, tempe, telur, itu luar biasa. Enak banget tuh kayaknya tuh. Ketoprak, bakso juga jangan lupa Togi. Wah, itu dia pilihan arah ini siapa nih ya? Betul sekali. Oke. Aduh jadi lapar ya Togi ya. Bentar, kita tahan dulu laparnya, kita sapa dulu bisa di rumah ya. Oke. Baik, kita sapa dulu bisa, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda ya. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan, ini salah satunya yaitu mengenai kelangkaan solar. Antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU di sejumlah daerah. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Snaga, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, bisa kita awal informasi ini di mana seorang penjamret diamuk massa setelah melancarkan aksinya dan terjebak di jalan buntu di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, pelaku beraksi dengan modus menanyakan alamat kepada korban. Seorang penjamret diamuk massa karena terpergok merampas ponsel milik seorang warga di Kelurahan Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku nyaris babak belur dihakimi warga yang geram dengan aksi kejahatannya. Dalam aksinya, pelaku dan satu temannya berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang lansia pria di kawasan tersebut. Saat korban lengah, satu pelaku merampas ponsel milik lansia tersebut. Korban sempat berteriak meminta tolong hingga warga mengejar pelaku yang kabur menggunakan motor. Satu pelaku yang dibonceng berhasil melarikan diri, sedangkan satu pelaku lainnya terjebak di jalan buntu hingga ditangkap. Pelaku itu menanyakan, pura-pura nanyain alamat ke rumah korban itu. Setelah dia masuk ke dalam, HP itu diambil. Nah, setelah diambil HP, dia itu langsung naik motor lari. Saat pelaku diperiksa, ditemukan kunci letter T di dalam kantongnya. Diduga pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya pelaku diamankan di Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, cuma gara-gara persoalan tak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas di tangan tetangganya sendiri. Ya, korban tewas ditembak pelaku di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini adalah diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah, tapi dititipkan. Nah, jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang polisi gugur, sementara 2 lainnya dinyatakan hilang saat penangkapan terduga pengedar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah. Ya, dalam insiden berdarah ini, 1 warga juga tewas.
Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya pada pagi tadi baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain, Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan. Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian. Dua anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kalame saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Ya, dari 21 adegan di 6 tempat kejadian perkara, tersangka menganiaya gunakan sebilah golok serta menyudutkan rokok ke tubuh korban. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam. Pelaku juga menyudutkan rokok ke tubuh korban. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Diharapkan usai rekonstruksi ini penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya, penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, dari hasil rekonstruksi, tersangka terbukti dan mengakui melakukan kekerasan terhadap korban. Polisi juga masih mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP.
TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan, tampar-tampar, itu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak. Ya, tak hanya gadis YT, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Ya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa korban YT, korban penyekapan yang masih dirawat intensif di rumah sakit, berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya ingin dihukum seberat mungkin, jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Pemirsa, seorang lansia yang sedang berolahraga diserang 3 ekor anjing di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. CCTV merekam insiden yang dialami seorang lansia yang sedang berolahraga diserang 3 ekor anjing. Korban sempat berusaha menghindar, namun akhirnya terkena gigitan anjing pada bagian kaki. Meski terkena gigitan, kondisi korban kini mulai berangsur pulih setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Mengetahui adanya kejadian ini, petugas Satpol PP Kelurahan Pondok Kelapa langsung mengevakuasi ketiga anjing dari pemiliknya. Tiba-tiba ada 3 ekor anjing datang langsung nyerang saya, ya, terus menggigit kaki saya. Tapi saya sudah ke dokter, sudah disuntik yang kedua kali hari ini. Aparat desa berharap agar pemilik anjing tersebut bertanggung jawab kepada korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bisa kelompok kriminal bersenjata diduga membakar pesawat perintis milik Associated Mission Aviation di Bandara IP Dake,
Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pilot tewas sementara pesawat sulit dievakuasi karena medan yang sulit dijangkau. Pesawat jenis Pilatus milik Associate Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan Kamis pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena, Papua Pegunungan tujuan lapangan terbang IPD Kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal, pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrim berupa pegunungan menjadi kendala utama. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Hingga kini, aparat TNI Polri belum dapat memastikan kondisi seluruh penumpang maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Dari Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, Fauzia Tiasuma, terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Bali tetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Ya, selain itu, Kejagung temukan anggota TNI aktif diduga terlibat dalam perkara. Nama itu benar, Pak. Nama itu, Pak. Bisa sampaikan, Pak. Bisa anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Jagung juga mengungkapkan telah menetapkan saudara LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama MBG sebagai tersangka. Dirdik Jampitsus memberikan bahwa LMI adalah personel kepolisian aktif berpangkat Brigjen yang berdinas di BGN. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya, Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana, Pak?
Kolonel. Pak, terkait dengan LMI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya betul. Iya betul. Tapi yang menjabat di BGN. Ya, setelah Sekretaris Bidang Promosi dan Kerjasama BGN berinisial Brigjen LMI menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MPG, Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Dr. Tifa dengan Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik dalam sidang perdana ijazah Jokowi. Ya, sementara kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim. Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan gitu ya. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif. Yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Penolakan ini disampaikan dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang yang berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu siang, Ketua Majelis Hakim Kristina Endarwati sempat menjelaskan isi dakwaan sekaligus hak-hak terdakwa dalam proses persidangan. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. 1 minggu. Hari Kamis, saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya. Itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian.
Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Ya, Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Ya, salah satu barang bukti digital yang diungkap Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yakni tayangan program Rakyat Bersuara di iNews yang masuk dalam berita acara pemeriksaan digital. Sidang perdana Dr. Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook, serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Cek dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official iNews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat Bersuara tanggal 29 April 2025 di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI. Maka Anda katakan 100 miliar persen palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya. Karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Rosuryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Satu hal yang menjadi domain saya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Makasih ya teman-teman. Saya tidak akan memberikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Terima kasih. Ya, Roy Suryo juga menjalani sidang lanjutan pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Ya, sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, agenda sidang adalah pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya. Menurut Roy, proses penangkapan dan penahanan dirinya tidak sesuai prosedur. Atas dasar itu, ia mengajukan pra-peradilan. Perkara pokok yang menjerat Roy baru dapat disidangkan setelah proses pra-peradilan selesai.
Sementara hari ini, Rosuryo akan kembali menjalani sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua pihak. Ini merupakan tahap akhir sebelum hakim bacakan keputusan. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Ya, Salam, sidang akan dimulai pukul berapa dan apa agenda sidang pada hari ini? Ya, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, rencananya pada pukul 2 siang hari nanti sidang pra-peradilan Rosuryo dengan agenda penyerahan kesimpulan ini akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dari seluruh rangkaian pemeriksaan saksi ahli hingga bukti surat selesai, kedua belah pihak ini nantinya akan sama-sama menyerahkan kesimpulan kepada hakim tunggal untuk nantinya rangkuman seluruh argumentasi hukum yang telah disampaikan selama persidangan berlangsung. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama, dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin, memang dari pihak pemohon yakni dari Rosuryo dan juga kuasa hukumnya ini menggugat keabsahan tindakan penyidik dari Polda Metro Jaya, mulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penyidikan, penyitaan barang bukti hingga penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, di mana pemohon ini juga menilai bahwa seluruh upaya paksa tersebut ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun memang dapat kami informasikan juga bahwa dari jawaban dari tim Polda Metro Jaya dari pihak penyidik ini pada pokoknya ini meminta hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon yakni dari pihak Rosuryo, karena memang dari pihak termohon sendiri ini mengklaim bahwa dirinya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku maupun juga dengan hukum yang berlaku. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa hari ini merupakan tahapan akhir dari penyerahan kesimpulan yang memang akan disampaikan dari kedua belah pihak, baik itu dari Rosuryo dan juga Polda Metro Jaya, dan nantinya ini kesimpulan ini akan dipelajari oleh hakim untuk nantinya akan membacakan putusannya pada hari Selasa 7 Juli 2026 mendatang. Togi, Syafa. Baik, terima kasih Salam Pulungan atas informasinya, melaporkan langsung dari PN Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, solar langka, antrean kendaraan mengular di SPBU. Ya, jangan mana, Aini Studio akan segera kembali. Bisa kelangkaan BBM solar menyebabkan antrian panjang kendaraan terjadi di beberapa daerah. Ya, di Karawang, Jawa Barat, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area kilometer 57 Jakarta Cikampek. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Antrian ratusan truk terjadi di SPBU Rest Area kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Antrian kendaraan akibat kelangkaan BBM jenis solar juga terjadi di SPBU Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sopir truk maupun kendaraan lainnya terpaksa antri hingga 3 jam untuk mendapatkan solar. Kelangkaan BBM solar ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Warga berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU agar antrian panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, antrean panjang truk pengangkut barang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, para sopir bahkan sampai menunggu hingga 10 jam untuk mendapatkan BBM. Ya, truk-truk ini mengantre sejak malam hingga siang di depan salah satu SPBU untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Para sopir mengaku harus datang jauh lebih awal agar mendapatkan posisi antrean paling depan. Bahkan mereka menunggu hingga lebih dari 10 jam karena pengisian solar hanya dilakukan pada jam-jam tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya menguras waktu dan tenaga para sopir, kondisi ini juga berdampak pada keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Selain lamanya waktu menunggu, para sopir juga dihadapkan pada keterbatasan stok solar. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Riza Vahlevi. Ya, Riza, apakah antrean kendaraan masih terjadi hingga saat ini? Ya, baik. Togi dan Safa, saat ini saya sedang berada di SPBU 243019 di Kecamatan Lebar, Palembang. Dan memang dapat kami kabarkan Yogi dan Siva dan pemirsa di Ainus TV juga bahwasanya memang terjadi antrian pembelian solar sejumlah SPBU yang ada di Kota Palembang. Yang salah satunya juga terjadi di SPBU 243019 di Kecamatan Alang-Alang Lebar ini. Dan dapat kami lihatkan kepada pemirsa dan studio bahwa antrian solar ini merupakan upaya daripada para sopir agar mendapatkan solar subsidi secara murah. Karena kita ketahui bahwa memang kesulitan mendapatkan solar ini sudah cukup lama dialami oleh para sopir. Dan juga perlu kami laporkan bahwasanya persoalan solar ini juga sudah lama dikeluhkan oleh para sopir yang melakukan pembelian solar subsidi di sejumlah SPBU di Kota Palembang. Terutama memang setelah adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur jadwal pembelian solar kepada masyarakat. Di beberapa SPBU di dalam Kota Palembang, Yogi dan Sipa perlu kami laporkan bahwasanya untuk pembelian solar subsidi itu diberlakukan sekitar pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Nah, dengan hal tersebut sehingga mengakibatkan para sopir-sopir ini untuk mendapatkan solar subsidi ini harus membeli di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak yang di luar Kota Palembang, terutama berada di kawasan SPBU di Jalan Lintas Timur. Dan memang ini mengakibatkan sejumlah solar yang dijual di SPBU di sepanjang Jalan Lintas Timur ini mengalami antrian yang cukup panjang. Beberapa juga terjadi masyarakat, beberapa juga para sopir harus terpaksa antri hingga berjam-jam, bahkan lebih dari 10 hari untuk mendapatkan 10 jam untuk mendapatkan solar bersubsidi ini. Bahkan juga sopir rela untuk Oke. Ya, terima kasih Riza Vahlevi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan, dan selamat kembali bertugas. Ya, bisa ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah, 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Ainus Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. Ya, 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Bisa suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Puing-puing berserakan serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk ungkap pelaku serta motif serangan.
شباب قسم الحميدية أي حدا بعتونا على العمليات يا شباب بعتونا. Bisa 8 hari terkubur di bawah runtuhan bangunan, seorang pria di Venezuela akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa dan Jen Cahyani. Ya, dan bisa terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews di hari ini. Dan tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Keajaiban terjadi di kota La Guaira, Venezuela. Laki Hernan Gil berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 8 hari di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar pada 24 Juni lalu. Saat gempa mengguncang, Laki sedang bekerja di sebuah ruang kecil berbahan beton di area basement tempat parkir di samping pusat perbelanjaan Galerias Playa Grande. Operasi penyelamatan berlangsung selama lebih dari 72 jam. Lebih dari 100 personel pencarian dan penyelamatan dari berbagai negara diterjunkan untuk menembus lapisan reruntuhan yang sangat berbahaya. O sea, es algo que realmente para nosotros es un milagro. Y cómo me siento, es increíble, ¿verdad? No nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir, don Hernán va a estar con su familia próximamente. Entonces, nos damos por servidos aquí en Venezuela y no va a ser lo único, porque después de esto ya tenemos otros objetivos, nos vamos a trasladar a otras partes para poder tratar de poder aliviar un poco el sufrimiento humano, pero es increíble. Setelah dievakuasi, Laki langsung dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. 2 gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni menyebabkan kerusakan luas dan ribuan korban jiwa. Si lo vas a conseguir, pero va a pasar solito.